Reza dan suaminya. Ternyata betul dugaan saya. Poin-poin apa aja yang berubah dari BAP? Apa aja Mi yang dimanipulatif? Manipulatif apa aja Mi? Masih jalan, Mas. Ntar dulu dia mau ngomong dari mana sih? Nggak usah kasih jalan, ini saya punya catatan. Karena saya udah lama nggak ketemu teman-teman awak media, ya, jadi saya daripada saya lupa, ini adalah tulisan saya. Ini Selasa 24 Juni 2025 kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo yang terhormat. Tolong hukum di negara kita, di Indonesia yang tercinta ini benar-benar diluruskan, bukan diatensi dengan kekuasaan, sehingga tidak lagi memilih mana yang benar dan salah. Saya telah menyelamatkan banyak muka orang Indonesia. Saya telah menyelamatkan muka banyak orang karena produk yang berbahaya dan overklaim. Namun penyidik hingga JPU bukannya mendalami atas produk tersebut, malah saya yang ditahan. Macam apa oknum aparat yang ada di Indonesia ini? JPU tidak bisa membuktikan produk tersebut, namun saya punya bukti yang akurat bahwa produk itu berbahaya, tidak ber-PPOM, ada jarum suntiknya dan tidak ada barcode-nya dan tidak terdaftar. Tapi penyidik dan JPU ya tidak mengindahkan BAP saya. Dia tidak mendalami itu BAP saya beserta produknya si Reza Gradis atau Flexing. Tapi saya ditahan. Ya, cukup sekian dan terima kasih. Semangat nih. Reza dan suaminya. Ternyata betul dugaan saya. Poin-poin apa aja yang berubah dari BAP? Apa aja Mi yang dimanipulatif? Manipulatif apa aja Mi? Masih jalan, Mas. Ntar dulu dia mau ngomong dari mana sih? Nggak usah kasih jalan, ini saya punya catatan. Karena saya udah lama nggak ketemu teman-teman awak media, ya, jadi saya daripada saya lupa, ini adalah tulisan saya. Ini Selasa 24 Juni 2025 kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo yang terhormat. Tolong hukum di negara kita, di Indonesia yang tercinta ini benar-benar diluruskan, bukan diatensi dengan kekuasaan, sehingga tidak lagi memilih mana yang benar dan salah. Saya telah menyelamatkan banyak muka orang Indonesia. Saya telah menyelamatkan muka banyak orang karena produk yang berbahaya dan overklaim. Namun penyidik hingga JPU bukannya mendalami atas produk tersebut, malah saya yang ditahan. Macam apa oknum aparat yang ada di Indonesia ini? JPU tidak bisa membuktikan produk tersebut, namun saya punya bukti yang akurat bahwa produk itu berbahaya, tidak ber-PPOM, ada jarum suntiknya dan tidak ada barcode-nya dan tidak terdaftar. Tapi penyidik dan JPU ya tidak mengindahkan BAP saya. Dia tidak mendalami itu BAP saya beserta produknya si Reza Gradis atau Flexing. Tapi saya ditahan. Ya, cukup sekian dan terima kasih. Semangat nih. Banyak yang ngomong-ngomong, rekaman yang sudah beredar isinya tidak seperti itu. Isinya Reza yang mengejar sahabat saya Mail. Ya, tidak pernah Mail yang selalu aktif menghubungi Reza, tapi Reza yang menghubungi Mail terus. Artinya ada banyak ya. Jadi kalau yang kalian dengar dari dakwaan yang dibacakan JPU tadi, saya ternganga-nganga karena tujuannya si Reza ini sebetulnya adalah Dokter Samira alias Doktif. Tapi kenapa saya yang ditahan sekarang? Kenapa saya dan sahabat saya yang ditahan? Padahal saya tidak pernah meminta uang dia yang memberikan. Uang itu cuma-cuma. Dan saya bertanya, kenapa Reza Gradis memberikan uang itu cuma-cuma? Ada apa? Sampai direkam semuanya. Terjadi seperti ini penahanan. Rasa ini jebakan nggak sih Kak? Ya gimana nggak dijebak? Orang semua direkam, semua direncanakan. Kalian pikir ini proses begitu cepat? Reza, saya punya BAP-nya Reza, saya punya BAP-nya suaminya, saya sudah baca. Reza itu memperbaiki BAP-nya sebanyak 3 atau 4 kali. Ya, seperti yang kalian tahu, Reza Gradis ini kan pelangap-pelongo, ya. BAP yang pertama itu dirinya dia yang pelangap-pelongo. BAP yang kedua, BAP yang ketiga itu sudah terstruktur, terkondisikan dengan baik. Ya, tapi saya memang sengaja untuk diam selama ini. Kenapa? Karena saya mau mendapatkan hasil dari BAP Reza dan suaminya. Ternyata betul dugaan saya. Poin-poin apa aja yang berubah dari BAP? Apa aja Mi yang dimanipulatif? Hasto aja Bapak
Pak Hasto aja dibolehkan ngomong sama wartawan. boleh. Kalian kalau nggak ada apa-apa nggak usah takut. Iya. Santai. Niki gimana tadi pembacaan Niki? Dari kemarin gue diem loh 3 bulan. Apa yang mau ditanyain? Satu. Melihat dakwaan JPU tadi seperti apa? Pembacaan dakwaan banyak yang dipotong-potong. Rekaman yang sudah beredar isinya tidak seperti itu. Isinya Reza yang mengejar sahabat saya Mail. Ya, tidak pernah Mail yang selalu aktif menghubungi Reza, tapi Reza yang menghubungi Mail terus. Artinya ada manipulasi. Banyak. Ya, jadi kalau yang kalian dengar dari dakwaan yang dibacakan JPU tadi, saya ternganga-nganga. Karena tujuannya si Reza ini sebetulnya adalah Dokter Samira alias Doktif. Tapi kenapa saya yang ditahan sekarang? Kenapa saya dan sahabat saya yang ditahan? Padahal saya tidak pernah meminta uang dia yang memberikan. Uang itu cuma-cuma. Dan saya bertanya, kenapa Reza Gladys memberikan uang itu cuma-cuma? Ada apa? Sampai direkam semuanya, sampai terjadi seperti ini penahanan. Merasa ini jebakan nggak sih Kak Niki? Ya gimana nggak dijebak, orang semua direkam, semua direncanakan. Kalian pikir ini proses begitu cepat? Reza, saya punya BAP-nya Reza, saya punya BAP-nya suaminya, saya sudah baca. Reza itu memperbaiki BAP-nya sebanyak 3 atau 4 kali. Ya, seperti yang kalian tahu, Reza Gladys ini kan pelangap-pelongo, ya. BAP yang pertama itu dirinya dia yang pelangap-pelongo. BAP yang kedua, BAP yang ketiga itu sudah terstruktur, terkondisikan dengan baik. Ya, tapi saya memang sengaja untuk diam selama ini. Kenapa? Karena saya mau mendapatkan hasil dari BAP Reza dan suaminya. Ternyata betul dugaan saya. Poin-poin apa aja yang berubah dari BAP? Poin-poin apa yang Masih jalan, Mas. Sebelum dibuka, kita tanyakan ke penuntut umum yang mau kita sidangkan berkas yang atas nama terdakwa. Ya, terima kasih Mulia. Atas nama kita Nizami yang Mulia. Silakan untuk berkas dari terdakwa yang lain untuk keluar dari ruang sidang ini. Ruang sidang.
Ali. Sidang perkara nomor 362 Khusus 2025 atas nama terdakwa Nikita Mirzani dibuka dan terbuka untuk umum. Terdakwa penuntut umum sudah hadir di persidangannya. Silakan untuk komunikasi dicek dari penuntut umum dan terdakwa mic-nya apakah bisa nyala. Bisa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu dua. Jadi karena ini sidang untuk pertama kali perkara atas nama terdakwa Nikita Mirzani, tentunya majelis akan menanyakan dulu tentang identitas dan saudara terdakwa silakan menjawab yang ditanyakan oleh majelis hakim. Siapa nama saudara? Assalamualaikum, nama saya Nikita Mirzani. Waalaikumsalam. Nama Nikita Mirzani, lahir di mana? Lahir di Jakarta tanggal 17 Maret 1986. Jenis kelamin? Alhamdulillah perempuan. Kebangsaan? Indonesia Raya. Tempat tinggal? Di Jalan Pesanggrahan, Petukangan nomor 7, Jakarta Selatan. Lengkapnya jalan apa? Jalan Perdana nomor 7K, RT 07, RW 05, Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, Kota Jakarta Timur. Agama? Agama Alhamdulillah Islam. Pekerjaan? Ibu rumah tangga dan wira swasta. Pendidikan? Pendidikan terakhir D3 tapi belum lulus sebenarnya. Kapan saudara ditangkap? Saya ditahan itu tanggal 4 Maret 2025 Ditangkap? di Polda Metro Jaya Cyber. Ditangkap pada hari juga? Iya, Langsung ditahan? langsung. Enggak langsung sih. Maksudnya waktu itu pernah ada BAP tersangka, terus tiba-tiba penyidik mewasap lawyer saya katanya ada BAP tersangka tambahan, lalu setelah itu Oke, saudara ditahan sejak tanggal 4 Maret 2025 sampai dengan sekarang ya? betul. Sehat saudara? Alhamdulillah sehat dan baik. Saudara dalam perkara ini akan menghadapi sendiri perkara ini atau ada penasihat hukum yang akan mendampingi saudara? Ada penasihat hukum yang baik. Silakan penasihat hukum untuk menyerahkan surat kuasanya. Penuntut umum boleh maju ke depan untuk melihat surat kuasa.
hasilnya sudah diperlihatkan, kopinya pun sudah dilampirkan. Silakan untuk kembali ke tempatnya masing-masing. Jadi hari persidangan ini sudah hadir terdakwa, juga sudah lengkap dengan penasihat hukumnya. Surat kuasa juga sudah disampaikan, sudah diteliti, sudah semuanya. Tentunya akan kita lanjutkan dengan pembacaan surat dakwaan ya. Dan kita ingatkan kepada terdakwa ya, silakan untuk dicermati surat dakwaan tersebut, dipahami ya, didengarkan baik-baik ya. Silakan dari penuntut umum untuk membacakan surat dakwaannya. Terima kasih yang mulia. Mohon izin sebelumnya yang mulia, kami akan membacakan dakwaan pertama ke 1 dan selanjutnya dakwaannya akan kami bacakan untuk unsur dan pasalnya saja. Saya keberatan ya, saya minta dibaca secara total keseluruhan, karena itu uraiannya beda, pasalnya beda, pasti ada yang beda. Jadi sebentar ya, kita ingatkan kepada penuntut umum, terdakwa maupun penasihat hukum ya. Silakan saudara memberikan masukan, harus izin majelis dulu ya. Jangan sampai penuntut umum bicara menyampaikan ke majelis tanpa izin majelis sudah langsung menjawab ya. Usahakan kita untuk tertib persidangan sehingga persidangan bisa berjalan dengan lancar, baik ya, begitu ya. Oke, sudah kita dengar dari penuntut umum ya, ingin membacakan dakwaannya untuk dakwaan pertama sampai selesai, selanjutnya cuma pasal ya. Silakan tanggapan dari penasihat hukum, kan begitu ya. Siap ya Pak. Silakan jawab. Sebelumnya saya minta maaf, mohon maaf dibaca karena ini uraian pasalnya beda. Ada tindak pidana khusus dan tindak pidana umum sekaligus ada TPPU. Mohon dibaca secara keseluruhan. Ya, terdakwa paham apa yang menjadi masalah dan apa yang didakwakan kepadanya. Saya yakin jaksa paham tindak pidana khusus dan tindak pidana umum pasti beda. Saya yakin pasti uraiannya pasti beda. Terima kasih. Jadi sudah kita dengarkan ya keberatan dari penasihat hukum, dan tentunya setelah majelis bermusyawarah adalah bisa kita terima ya, biar nanti terdakwa bisa memahami isinya dari dakwaan pertama sampai yang terakhir ya. Begitu penuntut umum ya. Ya Bapak. Nah, silakan dibacakan dan terdakwa silakan mendengarkan baik-baik. Dakwaan pertama ke 1, bahwa terdakwa Nikita Mirzani bersama dengan saksi Ismail Maulidi dilakukan pembunuhan secara terpisah pada bulan November 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di rumah saksi Reza Gadi Preti Sarani yang beralamat di Jalan Fatmawati Malawi Residen 35 Kelurahan Protokol Kecamatan Cilandak Sumatera Selatan atau setidaknya termasuk dalam hukum pengadilan negeri Jakarta Selatan yang berwenang memadili melakukan tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan ancaman pencemaran, dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang supaya memberikan suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain yang dilakukan dengan cara sebagai berikut. Berawal pada tanggal 9 Oktober 2024 bertempat di Jalan Fatmawati Malawi Residen 35 Kelurahan Protokol di Pondok Labu Kecamatan Cilandak Kota Administrasi Jakarta Selatan sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat. Saksi Reza Gadi menerima pesan melalui aplikasi WhatsApp dari saksi Sylvia Ejikatari yang merupakan manajer dari saksi Reza Gadi yang mengirimkan link tautan postingan pada akun media sosial TikTok milik saksi Dr. Samira dengan nama akun Dr. Detektif dengan judul PPS, yang mana pada video tersebut saksi Dr. Samira melakukan review terhadap produk serum C Booster Gladisia milik saksi Reza Gladis
seperti Sarani dengan cara membandingkan produk serum hasil analisis milik orang lain yang dilakukan dengan menunjukkan tangkapan layar berupa hasil uji lab mandiri dari FIG terhadap produk serum C analisis dengan rincian pemeriksaan vitamin D3 niacinamida dengan metode 18 garis datar 5 garis miring MU ukur besar garis miring SFM besar garis datar FIG dengan simplo 2.20 dan simplo 2.19 dengan hasil uji lab mandiri dari FIG terhadap produk serum C booster Gravisia dengan rincian pemeriksaan vitamin D3 niacinamida dengan metode 18 garis datar 5 garis datar 2 dengan simplo 1.93 dan simplo 1.91. Kemudian saksi Dr. Samira itu mempermasalahkan harga produk serum C booster Gravisia yang menurut saksi Dr. Samira terlalu mahal menurutkan. Bahwa kemudian pada tanggal 11 Oktober 2024 sekitar pukul 10.12 saksi Reza Gladys dari Sarani menerima telepon melalui aplikasi WhatsApp dari saksi Sylvia Novitasari yang pada intinya menyampaikan pada saksi Reza Gladys ada posisi dari pelindung rekaman suara tersebut saksi Dr. Samira menyampaikan yaitu minta maaf ke masyarakat, permintaan terima kasih terhadap Dr. Detektif, kami akan melakukan perbuatan kebaikan untuk sementara waktu kita off dulu jualannya. Nggak rugi kan, kalian sudah kaya gitu loh. Maksudnya apa? Ini kita dengan tidak menjual gitu, nggak lain sekian hari perbaiki produk kalian dan brand kalian akan naik dan ini kepercayaan masyarakat juga akan naik ke kalian. Tapi semakin aku diserang, aku pegang beberapa produk yang mahal, contohnya seperti Diapagol, aku pegang kekurangannya, aku keluarkan lagi, hancur nama Reza, hancur nama Gravisia. Atas hal tersebut, saksi Reza Gladys mengunggah video minta maaf sebagaimana arahan saksi Dr. Samira. Namun saksi Dr. Samira kembali mengunggah video pada akun TikTok Dr. Detektif milik saksi Dr. Samira yang mempermasalahkan video permintaan maaf saksi Dr. Reza Gladys. Bahwa kemudian pada tanggal 14 Oktober 2024 kita pukul 12 waktu Indonesia Barat, saksi Reza Gladys menerima rekaman video berupa live TikTok terdakwa Nikita Mirzani melalui akun TikTok Niki Buruhara, yang mana pada rekaman video live TikTok terdakwa Nikita Mirzani tersebut mengatakan dia yang jual dokter sekalipun hanya dokter siapa? Gravisia ya, yang lagi begitu tip Gravisia kan? Dan jual lotion pemutih. Gue pernah ketemu Gravisia, kulitnya abu-abu, karena dia pakai lotion yang pemutih yang luntur. Gak ada kalau mau putih ya putih. Perawatan yang kena matahari. Capek banget sama netizen Indonesia ini, blognya minta ampun. Kalian tahu nggak? Kalian pakai bahan-bahan yang lama, kalian bisa kena kanker kulit. Udah kalian nggak punya uang, kena kanker kulit, aduh repot. Bahwa kemudian semenjak saksi Dr. Samira mereview produk Gravisia melalui akun TikTok dengan nama akun Dr. Detektif, terdakwa Nikita Mirzani juga melakukan live pada akun TikTok dengan nama akun Niki Buruhara setiap harinya dengan menjelekkan produk Gravisia serta mendiskriminasi fisik dari saksi Dr. Reza Gladys dengan mengatakan dia sekarang skincare yang membuatnya seorang dokter seperti Dr. Reza Gladys itu tetap aja kalian ditipu sama ingredients sekalian. Kan kalian lihat dia semakin. Ini yang pertama membaca dakwaan untuk Mail ya. Mundur gitu, Dek, mundur. Siapa? Oke. Masih jalan. Thank you. Udah.
Oh gitu. Ambil gambar dulu. Apa kita sih?